Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Indah Wening. Kali ini kita akan bahas tentang bea materai. Biasa disebutnya materai gitu. Padahal kalau bilang materai itu salah karena tulisannya materai. Nah, ini salah kaprah ya, biasanya seperti itu. Nah, apa toh bea materai ini? Nah, menurut Undang-Undang Bea Materai itu adalah Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020. Jadi ini sebenarnya baru ya, kita masih anget-angetnya punya materai yang baru. Bea materai itu adalah pajak atas dokumen. Nah, dokumen itu apa? Dokumen itu adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan atau dalam bentuk tulisan tangan atau cetakan atau diketik gitu ya, itu dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan. Biasanya ini digunakan sebagai alat bukti di muka pengadilan. Nah, dokumen-dokumen seperti ini adalah dokumen yang harus dipajaki ketika mereka atau dokumen tersebut akan digunakan di sebagai keterangan atau sebagai alat bukti. Nah, pajaknya itu berupa bea materai. Nah, materai itu adalah label atau apa ya, atau carik kalau di dalam bentuk tempel atau bentuk lain. Jadi nanti ada bentuk tempel, ada bentuk materai yang lain. Nah, ini memiliki ciri atau mengandung unsur pengaman yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia yang digunakan untuk membayar pajak atas dokumen. Nah, nilai bea materai itu saat ini yang masih berlaku sampai di akhir 2021. Jadi cuma 1 tahun ini itu adalah 10.000, 3.000, 6.000. Nah, 3.000 dan 6.000 ini masih boleh digunakan saat ini sampai akhir 2021. Karena masa peralihan ya, untuk yang materai 10.000 ini baru berlaku di tahun 2021 ini. Nah, bea materai ini tidak perlu nomor identitas baik untuk wajib pajak maupun objek pajaknya, jadi nggak perlu ada nomor identitasnya gitu. Nah, pembayarannya itu terjadi terlebih dahulu sebelum terutang. Jadi sebenarnya sebelum dokumen nanti digunakan itu sudah dibayar dulu. Nah, waktu pembayaran dilakukan secara insidentil dan tidak terikat waktu. Jadi kapan buat dokumen di situ akan dikenai bea materai. Nah, belinya di mana? Nah, belinya itu adalah di kantor pos. Kantor pos sebagai salah satu apa ya, penjual atau dia penerima pajak dokumen. Nah, pemungutnya itu adalah pihak yang wajib memungut bea materai yang terutang. Nah, itu bisa apa ya, yang membuat dokumen tadi, dan harus membayarnya, menyetornya ke kas negara. Nah, pembayaran ke kas negara ini melalui kantor pos. Nah, ini bea materai 10.000, di situ ada banyak gambar yang apa namanya sebagai pengamannya, seperti ada teks mikromodulasi Indonesianya. Itu mungkin nanti harus di zoom gitu ya, mungkin kalau yang nanti beli materai ada hologramnya sebagai apa ya, pengaman, ada tulisan DJP-nya ya kan. Nah, ada tulisan tanggal, tahun, ada efek raba. Jadi nanti ada berundul-berundulnya gitu. Terus ada efek perubahan warna. Jadi kalau diiringkan warnanya berubah gitu. Terus ada ornamen khas Indonesia, ada gambar lambang negara Garuda Pancasila. Terus juga ada cetakan berpendar kuning di bawah sinar UV. Jadi ini untuk sebagai apa ya, kalau mengidentifikasi ini asli apa tidak gitu. Terus kemudian ada serat berwarna merah kuning pada kertasnya. Terus ada perekat pada sisi belakang. Jadi belakang itu tinggal dikasih air gitu, nanti ada merekat ya. Tuh.
Terus ada pola motif khusus nanti di situ. Itu contoh materai 10.000. Ini materai yang baru yang akan berlaku di Indonesia. Nah, ini materai lama, apa itu namanya? Materai dari tahun 2014 ada 3.000 dan 6.000. Sama sebenarnya. Mereka juga ada identitas khusus sebagai alat identifikasi atau pengaman dari pemalsuan. Terus kemudian ini yang 6.000, yang materai 6.000, mungkin kalau masih punya bisa dikoleksi. Ini juga sama, mereka punya alat identifikasi agar mereka tidak mudah untuk dipalsukan. Nah, ini contoh materai zaman dulu. Ini tahun berapa ya? Itu baru Rp1/2 sebagai intermezzo ya. Nah, ini juga ini Rp15. Ini tahun 67. Tahun 67 materai ini masih penjajahan Belanda. Oke. Jenis materai itu ada beberapa. Benda materai tempel seperti tadi yang 10.000, 3.000, 6.000 itu disebut materai tempel. Nah, selain materai tempel itu juga ada materai teraan. Teraan itu nanti pakai mesin tera. Juga ada materai komputerisasi. Jadi nanti dicetak berdasarkan komputerisasi. Juga ada materai percetakan. Jadi itu nanti dicetak. Nah, contohnya ini untuk materai teraan. Di materai teraan itu harus ada beberapa hal di sini, seperti logo Kementerian Keuangan, terus kemudian tulisan Direktorat Jenderal Pajak, logo atau tulisan pembuat materai, tulisannya materai teraan, itu juga ada. Angka yang menunjukkan tarif biaya materainya, tanggal, bulan, dan tahun pembubuhan, nomor mesin, kode unik, itu harus ada. Materai komputerisasi itu nanti selain yang tersebut di atas tadi, juga ada tulisan biaya materai lunas, dan juga menunjukkan tarif biaya materainya. Nah, ini contoh materai teraan. Ini jadi ada logo Direktorat Jenderal Pajaknya, ada kodenya, ada tanggal, tahun, bulannya gitu. Ini yang teraan. Ini mesinnya, ini mesin materai teraan. Jadi ada mesinnya seperti ini untuk membuat materai teraan. Ini juga diperbolehkan. Nah, terus kemudian materai percetakan. Kalau materai percetakan itu dari poin yang awal tadi ditambah lagi tulisan materai percetakan. Terus kemudian logo Kementerian Keuangan tadi dah ya. Terus angka yang menunjukkan tarif biaya materainya, nama pembuat materainya itu juga harus ada. Ini contohnya. Contohnya ini cek. Kalau cek itu kan ada materai teraan, cetakan di situ. Contohnya ini mungkin tidak begitu kelihatan ya. Jadi di bawah ini merupakan contoh materai cetakan. Materai cetakan tuh kayak gini. Ini kebetulan 3.000. Jadi setiap kita ngambil uang dengan cek atau bilet giro, itu kita dikenai biaya materai. Ini contoh berikutnya, mungkin agak lebih tampak di sini. Ini contohnya ada di sini. Itu untuk cetakan. Nah, siapa pihak yang terutang? Nah, apabila dokumen dibuat sepihak, maka biaya materai terutang oleh pihak yang menerima dokumen. Misalkan kita jual beli nih, maka salah satu pihak yang menerima dokumen itu yang terutang. Misalkan pembeli, ada bukti bahwa ini sudah tak beli gitu loh. Itu maka pembelinya yang kena biaya materai. Kalau dibuat oleh dua belah pihak maka ya sama-sama ya. Itu terutangnya seperti itu. Terus kemudian objeknya. Nah, objeknya biaya materai ini dikenakan sebagai alat menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata. Contohnya tadi perjanjian, jual beli gitu.
Dan juga dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di muka pengadilan. Itu dibutuhkan bea materai. Nah, terus kemudian dokumen yang bersifat perdata itu bisa berupa apa saja? Surat perjanjian, tadi apapun itu bentuknya, surat perjanjian. Terus akta notaris itu juga membutuhkan bea materai. Terus akta PPATK, pembuat akta tanah, itu juga membutuhkan bea materai. Surat berharga tadi bentuknya biliet giro, cek, itu juga butuh materai. Terus dokumen transaksi berharga biasanya jual beli gitu. Lelang, dokumen lelang itu juga membutuhkan bea materai. Nah, dokumen yang menyatakan jumlah uang tertentu nominalnya itu lebih dari 5 juta kalau sekarang. Itu menggunakan bea materai. Kalau dulu cukup dengan 1 juta. Terus atau dokumen lain ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Nah, ini contoh bentuk-bentuk dokumen yang ada bentuk materai cetakan. Zaman dulu ini tahun 2002. Ini contohnya, ini lebih jadul lagi nih. Jadi itu nanti dokumennya tidak perlu ditempeli materai, tapi cukup pakai lembar kertas ini. Ijazah ini juga salah satu dokumen yang ini ada materainya di sini. Ini biasanya komputerisasi. Jadi ada kode tersendirinya nanti. Nah, ini akta notaris, contoh ya, itu juga membutuhkan bea materai. Nah, bendahara wajib mengenakan bea materai atas dokumen-dokumen tadi ya, juga kwitansi, pokoknya dokumen-dokumen tadi. Tapi ada juga yang tidak membutuhkan bea materai, dokumen-dokumen. Seperti apa? Dokumen surat penyimpanan barang. Terus konosemen ini manifest kapal. Jadi di kapal tuh yang naik apa saja gitu. Terus surat angkutan penumpang barang itu juga tidak membutuhkan materai. Bukti untuk pengiriman. Jadi apa itu faktur pengiriman. Surat pengiriman barang. Jadi hal-hal tersebut tidak membutuhkan bea materai. Ada juga ijazah itu nggak perlu ditempel. Tanda terima pembayaran gaji, tanda bukti penerimaan uang negara itu tidak perlu materai. Surat gade itu juga tidak membutuhkan materai. Nah, bagaimana dengan pemateraian kemudian? Pemateraian kemudian itu apabila dokumen yang tadinya tidak bermaterai tapi akan digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, maka dokumen tersebut harus bermaterai. Nah, dokumen yang atau kurang dilunasi itu maka dapat dilakukan pemateraian kemudian. Siapa yang pihak yang wajib membuat pemateraian kemudian? Itu adalah pihak yang kurang melunasi atau yang membutuhkan dokumen tersebut sebagai alat bukti di muka pengadilan. Nah, ini untuk materai 10.000, karena nanti ke depan materai itu ada 10.000, maka semua bentuk dokumen itu yang disebutkan di awal tadi itu akan dikenakan materai 10.000. Nah, kalau ini dulu ya, kalau nilainya sekarang di atas 5 juta yang akan dikenakan pemateraian. Tuh. Efek juga di atas 5 juta. Nah, ini contoh surat perjanjian yang butuh materai, tapi kebetulan ini masih materai 6.000. Surat pernyataan ini contohnya. Ini untuk surat kerelaan itu seperti itu. Nah, sedangkan hal seperti ini konosomen ya. Ini contoh konosomen itu tidak memerlukan materai. Ini seperti bukti pengiriman barang, seperti ini nggak butuh. Nah, karena materai 6.000 dan 3.000 itu masih boleh digunakan, tapi penempelannya nanti adalah 6.000 dan 3.000 selama sampai akhir tahun 2021. Setelah akhir 2021 kita hanya mengenakan satu tarif materai,
yaitu materai 10.000 gitu ya. Nah, dipalsukan enggak sih materai? Iya, ternyata banyak juga dipalsukan, jadi harus hati-hati. Belinya nggak usah sembarangan, kalau bisa belinya di kantor pos karena harganya sesuai dengan nilai materai tersebut. Sedangkan kalau Anda beli di luar itu biasanya ada kenaikan. Nah, ini contoh sinar UV untuk mendeteksi asli atau palsunya sebuah materai. Nih, jadi ada, kalau dilihat di sinar UV seperti ini. Ini untuk dokumen juga begini. Jadi dia ada apa namanya, sinar yang memedar gitu loh. Itu. Nah, ini contoh biaya materai kita dari waktu ke waktu. Ini dari 15 sen, nah masih di bawah 1 rupiah berarti 15 sen. Terus kemudian ada masih ya 15 sen, ini ada yang 51,5 berarti 1,5 rupiah. Nah, itu. Ini ada yang 25 sen, bukan 25 rupiah tapi 25 sen. Ada yang 1 rupiah. 1 rupiah, ada yang 10 rupiah. Nah, ini ada yang 25 rupiah. Ada yang 100 rupiah. Ini dari waktu ke waktu. Ada yang 500 rupiah. Nah, materi kita dari waktu ke waktu. Ini ada yang 1.000 rupiah. Nah, ini juga ada yang 2.000 rupiah. Berkembang ya. Ini ada yang 6.000 pun kita lama menggunakan materi 6.000 ini. Ini pun desainnya berbeda-beda. Nah, sampai sekarang yang ini muncul ini di 2002. Nah, ini udah di 2014. Nah, ini 2014. Yang ini 2014. Nah, ini yang dari luar negeri. Oke. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan tentang biaya materai. Semoga bermanfaat. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.